Project ketiga merupakan cara penggunaan dari library luar atau library yang di-download dari luar yang kemudian diinstal pada Microsoft Visual Studio C# Windows Form ya, di Windows Form yang di sini yang saya gunakan seperti button ini, knob, segmen, analog meter ini. Library yang telah terinstall tadi itu digunakan untuk membuat sebuah mini project. Saya di sini membuat sebuah simulator kebakaran. Jadi ini itu merupakan GUI yang dapat menampilkan status kebakaran atau mendeteksi sebuah kebakaran yang ada di ruangan. Di sini masih tahap simulasi, jadi sensor-sensor itu disimulasikan dengan menginputkan seperti knob, button, dan slider. Nah, untuk mendeteksi kebakaran tersebut, saya menggunakan 3 buah sensor, yaitu dengan sensor suhu, sensor api, dan juga sensor asap. Ketika sensor ini sudah mendeteksi nilainya, itu kita tampilkan pada monitor. Nilainya itu berapa, misalkan sensor suhu 30 derajat, sensor asap berapa, 60 atau berapa, dan juga api, apakah terdeteksi ada api atau tidak. Jadi di ketiga parameter ini ada 2 parameter yang harus dibandingkan dengan set point terlebih dahulu, yaitu parameter suhu dan juga parameter dari sensor asap. Sedangkan sensor api di sini tidak dibandingkan ya, karena api itu di sini dianggap terdeteksi atau tidak. Kebakaran terjadi ketika sensor suhu melebihi dari set point, nilai sensor asap juga melebihi dari nilai set point, dan juga ada api yang terdeteksi. Nah, nanti akan merubah status di sini ya. Yang semula tidak ada kebakaran, nanti akan ada kebakaran. Ini akan kedip-kedip nanti. Dan juga pada GUI ini dilengkapi dengan suara kebakaran tentunya untuk alarm agar ada peringatan. Baik, kita akan coba mulai menggunakan GUI-nya. Misalkan kita coba sensor suhunya. Di sini sensor suhu mendeteksi berapa derajat. Misalkan 100 derajat, ini lebih 98. Di sini juga akan ditampilkan 98. Untuk asapnya atau sensor asap, simulasi asapnya. Misalkan kita set di sini di angka 78 untuk melebihi set point nanti. Nah, untuk ini berubah menjadi status kebakaran, kita tambahkan terdeteksi api. Nah, tadi ada file audionya yang begini ya, dan juga ini akan kedip-kedip. Ini juga akan kedip-kedip tadi. Baik, sekarang kita akan lihat codingnya. Selain menggunakan library standar dari C#, di sini saya juga menambahkan library untuk memutar audio tadi, alarm kebakaran tadi. Ini untuk variabel-variabel yang digunakan seperti set untuk sensor api atau button tadi ya. Button tadi kan tidak momentary tapi toggle ya. Ketika ditekan satu kali terdeteksi, ditekan lagi tidak terdeteksi. Ini untuk set alarmnya bunyi atau tidak. Ini untuk set blink kebakaran. Jadi ini saya menggunakan text box. Jadi ketika terjadi kebakaran ini akan kedip-kedip. Sedangkan ini state untuk ketiga parameter. Ketiga parameter itu akan bernilai true ketika api terdeteksi api, asap melebihi set point, suhu melebihi set point. Ini untuk variabel untuk menyimpan nilai integer.
Ini untuk memberikan nilai label ketika pertama dinolkan. Nah, di sini saya menggunakan dua timer. Timer yang pertama itu digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi kebakaran atau tidak. Jadi pendeteksian itu dilakukan secara real time terus menerus menggunakan timer. Sedangkan timer kedua digunakan untuk delay kedipnya ini status kebakaran. Ini untuk interval blink atau ini tampilan library dari api. Nah, ini digunakan untuk event slider. Jadi ketika slider berubah maka nilainya akan berubah dan ditampilkan di analog meter. Nah, nilai dari slider ini merupakan integer. Jadi harus dirubah menjadi string ketika ditampilkan pada label. Sedangkan ini untuk event dari knob. Ketika knobnya berubah, maka nilainya juga akan berubah. Nah, agar nilai dari knob ini dapat ditampilkan pada 7 segment, nilai knob ini harus dirubah menjadi integer. Karena 7 segment ini angkanya bulat ya, tidak ada koma-koma. Nah, untuk menampilkan ini 7 segment berdiri secara independen, jadi ketika ada nilai ratusan maka harus dipisah antara satuan, puluhan, dan ratusan. Selain ditampilkan di sini kan di sini juga ada indikator label, jadi ditampilkan di label juga. Sedangkan ini untuk event dari button api atau di sini ya, ketika ditekan satu kali maka nanti terdeteksi api, jika tidak maka nanti tidak terdeteksi api. Nah, button ini itu berupa gambar, jadi gambarnya itu dapat berubah hitam putih dan berwarna. Ini untuk event dari timer 1 atau mengecek apakah terjadi kebakaran atau tidak. Nah, di sini untuk tadi ya, membandingkan suhu dengan set value. Ini membandingkan sensor asap dengan set value. Nah, ketika parameter itu benar atau terdeteksi, maka akan menampilkan kebakaran. Ini akan berubah menjadi kebakaran dan juga memutar alarm. Ketika parameter itu tidak memenuhi, maka teks akan berubah menjadi tidak ada kebakaran dan juga alarm tidak bunyi. Sedangkan timer 2 itu digunakan untuk mengedipkan text box ini. Ini fungsi untuk memutar audio. Jadi audionya sudah saya uploadkan di resource. Ketika terjadi kebakaran tadi di sini, itu akan memutar audio di sini. Putar. Ketika tidak terjadi maka akan di stop.